Pasar finansial, mau itu kripto, saham, atau forex, itu adalah lautan informasi yang sangat luas dan perputaran informasinya sangat cepat. Nah, mulai dari tahun 2025 ini aja ya, ada masalah DeepSeek yang bikin dunia AI menggelegar, kenceng banget gocekannya, dan bikin kripto juga ya agak sedikit banyak turun ya. Terus ada juga pengumuman tarif dari Donald Trump, terus ada masalah perang, ya termasuk juga pelantikan Donald Trump dan gimana beliau bikin meme coin. Terus ada juga postingan tentang kehidupannya Vitalik Buterin, terus masalah dari anjing peliharaannya CZ dan segala macam. Pokoknya banyak banget informasi yang keluar masuk di dunia finansial dan di dunia kripto setiap harinya. Nah, kalau semuanya kita telan mentah-mentah, ya maka lama-lama kita jadi nggak bisa analisa. Jadi akan timbul yang namanya analisis paralisis. Atau gampang ya, kebanyakan informasi, jadi kita nggak bisa ngambil keputusan. Ya bingung aja, akhirnya diem-diem aja gitu. Disinilah pentingnya kita memfilter informasi dan akan saya ajarkan gimana caranya. Frameworknya akan saya kasih tahu ya, makanya kita coba simak nih. Gini, kalau misalkan kita udah kebingungan, banyak banget nih informasi nih. Saran saya adalah step back, mundur dikit dulu. Udah kebanyakan informasi dari grup Telegram ngomongin ini itu, grup Telegram yang satu lagi ngomongin topik lain, Twitter bilang ini, di TikTok bilang itu, chart bilang A, tapi di fundamental sama on-chain bilang B dan segala macam. Udah step back aja dulu, mundur dulu, nggak usah dipikirin apa-apa dulu. Close semua tab kalian, semua apps kalian, exchange kalian tutup dulu aja. Kalau perlu matiin komputer sama HP kalian dulu. Pokoknya biarin otak kalian reset dulu aja. Jadi jangan sampai berusaha untuk mencerna informasi tapi malah bingung ya. Biarin aja reset dulu, dah diem dulu. Lalu yang kedua, kalian coba self-centering lah istilahnya. Ada yang bilang meditasi atau mungkin bisa juga ibadah dulu gitu ya, sholat kayak atau apa gitu. Dengan yang penting adalah kita diem, bikin otak kita dalam tanda kutip ngeriset dulu. Jadi semua informasi yang tadi masuk yang nggak keproses, buang jauh-jauh biar otak kita fresh dulu. Begitu otak kita udah fresh, baru nih kita coba mengambil keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan, sebelum beranalisa gitu ya, sortir informasi sesuai dengan framework yang akan saya ajarkan sekarang. Gini, bagi informasi jadi 3 kategori. Yang pertama, yang paling relevan dengan yang kalian lakukan. Yang kedua, yang good to know. Yang ketiga, yang nggak ada hubungannya. Yang nggak ada hubungannya kalau bisa dibuang. Yang paling relevan harus tahu, harus dianalisa, harus diambil datanya sebanyak mungkin. Yang good to know ya asal tahu aja gitu. Nih, yang paling relevan, kalau kalian udah nge-sortir, jadi informasi yang paling relevan, konsumsi 20% dari, 80% dari informasi ini. Konsumsi semua. 20%-nya yang tadi good to know, 0% yang nggak relevan tadi gitu ya. Jangan dipeduliin yang nggak relevan. Dan ini berlaku nggak cuma di trading atau investasi, tapi di bisnis, di kehidupan lainnya ini juga berlaku juga. Setelah 3 tadi kalian sortir, baru kalian analisa atau konsumsi informasinya sesuai dengan kategori yang tadi. Gitu. Contoh nih, saya akan kasih contoh ke kalian. Saya adalah seorang day trader, artinya saya trading harian gitu ya. Yang saya tradingnya kripto. Saya biasanya cari posisi kalau nggak spot ya futures gitu ya di kripto dengan kriptonya yang large atau medium cap. Jadi saya trading, day trading, spot atau futures di BTC dan anggap aja misalkan sampai peringkat 200 coin market cap gitu. Itu bisa spot, bisa futures. Saya close posisi saya setiap hari. Setiap mau tidur saya close posisi saya. Kalau udah dievaluasi. Saya trading menggunakan price action. Udah. Itu udah tahu kan definisi saya yang saya lakukan itu apa. Dari sini saya akan kasih contoh informasi yang saya harus tahu dan relevan buat saya. Kenapa? Kalau saya nggak tahu ini akan bahaya buat trading saya. Contoh, yang relevan ya struktur pasar, higher high, higher low, candlestick saya harus tahu, terus ya buka chart saya harus buka chart gitu. Lalu ngeliat volume perdagangan, koin mana yang volumenya gede atau volumenya mumpuni. Terus gimana cara saya belajar memanage resiko? Itu saya harus tahu banget. Atau misalkan ada nggak nih event yang kira-kira bikin suatu token atau suatu kripto harganya naik banget atau turun banget yang sedang saya tradingin, itu saya harus tahu. Lalu saya harus tahu juga gimana caranya cari kripto top gainer atau top loser atau top volume di hari itu. Saya harus tahu nih. Dan dinamika koin yang baru listing, sehingga kalau mau saya tradingin saya tahu caranya gimana.
Kalau saya nggak tahu ini, kemungkinan saya akan kejebak dan akan loss banyak atau loss terus gitu. Itu yang penting nih. Berikutnya, informasi yang good to know aja buat saya. Yang ya oke lah kalau tahu bagus, kalau enggak ya nggak masalah. Contoh, karena saya menggunakan price action, Elliott Wave buat saya itu bagus, good to know, tapi nggak esensial atau nggak perlu-perlu banget gitu. Terus berita makroekonomi yang kira-kira akan terjadi 3 hari lagi, buat saya itu hanya good to know. Karena saya trading hari ini akan ditutup hari ini, 3 hari lagi saya nggak terlalu peduli. Berikutnya, berita saham Amerika yang sedikit banyak mempengaruhi kripto. Data-data on-chain menurut saya juga berpengaruh juga. Terus watchlist dari beberapa influencer. Info-info tadi, kalau saya tahu akan menambah bagus trading saya. Tapi kalau saya nggak tahu, nggak apa-apa. Itu cara ngebedainnya ya gitu ya. Berikutnya, ada beberapa informasi yang sebaiknya saya abaikan. Meme coin, apalagi meme coin anjingnya CZ yang kemarin gitu. Atau meme coin yang launch di Pump Fund hari ini apa aja. Atau pidato Jerome Powell, atau update kehidupan influencer kripto. Itu nggak guna buat saya sebagai trading kripto yang tradingnya kripto big cap dan medium cap. Saya nggak peduli mau ada meme coin yang naik 200.000%, mau ada meme coin yang dump sampai 99%, sebaiknya saya nggak peduli. Karena kalau saya peduli dan saya ngambil informasi dari situ, bikin overload aja dan nggak ada gunanya buat trading saya pribadi. Apalagi kalau trading saya misalkan cuma Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP misalkan kayak gitu. Ya bodo amat sama yang lain gitu. Dan sedikit info juga ya, sedikit tambahan, satu kategori itu bisa berubah ke kategori lainnya. Yang tadinya sebenarnya nggak perlu, bisa jadi good to know, tergantung konteks juga. Ya, tugas kita yang ngefilter nih yang mana nih gitu. Dan pokoknya tahan diri buat kita nggak ngikutin yang kategori ketiga tadi. Misalkan ada suatu artikel, ada suatu info yang kayaknya, wah menarik banget nih, atau clickbait banget nih, tapi ternyata infonya kayaknya nggak penting. Misalkan, wow aset kripto ini naik 900% dalam sehari, tapi ternyata itu berita meme coin. Ya buat saya nggak penting, ya bodo amat udah. Nggak usah diketahui gitu. Atau misalkan, saya lagi trading di hari Selasa misalkan, oh hari Kamis FOMC, nah, itu good to know buat saya. Nggak akan mempengaruhi trading saya di hari Selasa, mungkin kemungkinan besar, tapi saya jadi tahu nih kira-kira apa yang bisa diekspektasikan di hari Kamis nanti gitu. Ya dan lain-lainnya kalian harusnya udah paham ya konteksnya ya. Oke, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat ya.